Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Sundel Bolong di Rumah Suami. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Puji Kejora. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Aku berdiri mematung di depan sebuah rumah berlantai 2. Rumah yang catnya terkelupas di sana-sini itu terlihat masih kokoh. Pintu dan jendela masih terpasang di tempatnya. "Ini beneran rumah kita, Mas?" tanyaku sembari memindai sekitar. Rumput terlihat tumbuh subur di halaman. "Bener dong sayang." Mas Firman mulai membuka pintu gerbang. Suara derit engsel yang berkarat seketika memecah keheningan. Mas Firman ini mengatakan jika ini adalah rumahnya, rumah peninggalan rumah orang tua yang lama tidak ditempati. Dia sudah berusaha menawarkan rumah tersebut untuk dikontrakan, akan tetapi tidak ada satupun yang berminat. Mungkin karena letak rumah ini yang berdiri sendiri jauh di belakang perumahan. Samping kiri dan juga kanan rumah itu masih berupa kebun pisang. Di depan rumah ada sebuah kebun kosong juga yang penuh dengan kubangan air. Tadi sewaktu datang, ada 2 orang pria sedang memancing di sana. Aku kembali memindai sekitar saat kami sudah berada di depan pintu. Mas Firman masih sibuk membuka pintu yang sepertinya sedikit susah. Mungkin karena lubang kuncinya sudah berkarat. "Mas, rumah ini sudah berapa lama kosongnya?" tanyaku penasaran. "Sejak ibu meninggal," Mas Firman menjawab sambil terus mencoba membuka pintu. Aku memandang Mas Firman. "Sejak ibu kamu meninggal, berarti itu sudah lama sekali dong Mas kalau begitu." 8 tahun, Mas Firman mengangguk. Tidak bisa kubayangkan seperti apa kondisi di dalam rumah itu. Pasti sangatlah kotor, lembab, dan juga sangat pengap. Lalu aku teringat kata orang-orang yang mengatakan jika rumah kosong dalam waktu 40 hari, maka rumah itu akan ditempati oleh makhluk dari dunia lain. Aku menelan ludah. Kosong 40 hari saja ditempatin makhluk lain. Sementara rumah ini sudah 8 tahun kosong. Aku tidak bisa membayangkan makhluk apa saja yang berdiam dalam setiap sudut rumah ini. Ini kenapa susah sekali dibuka?" Mas Firman ini sampai mendorong pintu dengan bahunya. Berkali-kali Mas Firman ini mendorong pintu, tetapi pintu sama sekali tidak bergerak. Aku kemudian menyentuh bahu laki-laki itu yang baru saja menikahiku sebulan lalu itu dengan sangat lembut. "Sini biar Maya coba yang buka, Bang." Mas Firman mengangguk lalu mundur beberapa langkah. Aku mencoba memutar anak kunci yang macet beberapa kali, dan itu gagal. Namun, aku tidak menyerah. Hingga tiba-tiba saja anak kunci dapat memutar saat aku mengucap bismillah. Lalu pintu pun kemudian terbuka lebar. Seketika aroma pengap dan juga lembab itu menyeruak kemenciuman. Aku mengibaskan tangan di depan wajah saat melihat ribuan debu berlomba masuk ke hidungku. Akhirnya, "Ayo masuk sayang." Mas Firman mengangkat koper dan membawanya masuk ke rumah. Aku mengekori Mas Firman sembari memperhatikan sudut demi sudut rumah ini. Aneh, rumah sudah kosong 8 tahun, di luar pun rumah ini tampak tidak terawat, tetapi ternyata di dalam rumah sungguh sangat berbeda keadaannya. Di ruang tamu masih tertata rapi meja, sofa, dan beberapa lukisan yang terkandung di dinding. Cat di dalam rumah ini juga masih bagus. Awalnya aku kira aku harus bekerja ekstra untuk membersihkan rumah. Ternyata rumah sudah sangatlah bersih. Bahkan lantainya pun terlihat sangat bersih sekali dan juga putih. "Mas, kamu yakin rumah ini sudah kosong 8 tahun?" tanyaku sembari menyentuh sofa dan memastikan hanya ada sedikit debu yang menempel. "Iya benar, sejak ibu meninggal, aku langsung meninggalkan rumah ini. Karena ketika di dalam rumah hanya sedih yang kurasakan tentunya karena benar-benar kehilangan ibu."
Tapi kenapa rumah ini sangat bersih, sangat kontras dengan keadaan di luar? Entahlah, Mas Firman mengangkat bahunya. Aku mau melihat kondisi kamar dan juga dapur dulu ya. Aku mengangguk. Lalu Mas Firman pun beranjak meninggalkan ruang tamu. Sepeninggal Mas Firman, tiba-tiba saja aku mencium aroma anyir darah dan juga busuk. Mirip seperti bau bangkai hewan yang telah mati beberapa hari. Aku pun berinisiatif untuk membuka jendela. Namun aku dikejutkan oleh sesosok perempuan yang berdiri di halaman rumah. Perempuan itu menunduk hingga wajahnya tertutup oleh rambutnya yang sangat panjang. Aku mempertajam penglihatan, siapa tahu mataku bermasalah. "Kamu ngapain sayang?" Tepukan di pundakku membuatku sukses terperanjat. "Ih, Mas Firman, ngagetin aja kamu," ujarku sembari menepuk lengannya. "Habisnya kamu malah melamun di sini." Dia terkekeh kecil. "Bukan melamun, Mas. Aku hanya penasaran sama wanita itu." Aku kembali memandang ke arah di mana perempuan tadi muncul, dan itu kosong. Mas Firman ikut melongok. "Wanita? Mana?" Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. "Gak ada siapa-siapa kok, Yang." Mendadak aroma busuk dan juga bau anyir itu datang lagi. Aku secepat kilat kemudian menutup hidung dengan tanganku. "Sekarang, apa lagi?" tanya Mas Firman sembari mengendus dirinya sendiri. "Apa aku bau?" "Bukan," aku menggeleng. "Bau busuk, Mas." "Busuk?" Kali ini Mas Firman mengendus-ngendus. "Kamu ini aneh. Gak ada bau sama sekali kok sayang. Bau busuk apanya?" Aku mencoba membuka tangan yang menutupi hidung. Aroma busuk itu kembali menyeruak. "Ih, Mas Firman, bau gini loh. Coba deh cium lagi yang benar." "Cium yang benar?" Mas Firman pun kemudian mengulangi kata-kataku. Aku hanya mengangguk, namun tiba-tiba sebuah ciuman mendarat di pipi dan aku melotot. Tetapi Mas Firman malah cengar-cengir. "Ih, Mas Firman itu ngapain sih?" Aku kemudian mencubit lengannya hingga dia mengadu. "Katanya cium yang benar." "Iya, cium bau Mas, bukan cium pipi aku." "Ah, kamu itu." Aku kemudian merajuk lalu berjalan dengan menghentakkan kaki masuk ke dalam ruangan di dekat ruang tamu yang ternyata sebuah kamar. Seketika langkahku terhenti. Aku tertegun dengan pemandangan di dalam kamar tersebut. Bagaimana tidak, kamar terlihat sangat rapi. Ada sebuah ranjang kayu di dekat jendela. Lalu sebuah lemari yang juga terbuat dari kayu tertata di depan ranjang. Tempatnya di sudut ruangan. Di sebelah lemari itu, sebuah meja rias dengan cermin bulat tertata rapi, lengkap dengan alat make up di atasnya. Aku pun melangkah perlahan mendekati ranjang kayu penuh ukiran tersebut, mengulurkan tangan untuk menyentuh ukiran demi ukiran yang tergambar. Bagus ya, aku menoleh ke arah pintu, tempat di mana suara itu berasal. Ternyata Mas Firman tengah berdiri sembari bersandar di kusen pintu. "Iya Mas, bagus banget. Itu ranjang peninggalan dari nenek buyut yang diwariskan secara turun-temurun." Mas Firman mendekat lalu duduk di tepi ranjang. Dia menepuk ranjang yang ada di sisinya, tanda aku harus duduk di sana dengan perlahan, dan aku pun duduk di sebelah Mas Firman. "Sekarang ranjang ini milik kita, Dek," ujarnya sembari tersenyum. Mas Firman ini mengulurkan tangan untuk mengelus rambutku. Senyumnya mengembang saat wajahnya semakin mendekat. Tiba-tiba saja jendela di kamar terbuka dengan sendirinya. Aku dan juga Mas Firman sama-sama terkejut lalu bangkit dari ranjang. "Apa itu tadi Mas?" tanyaku sembari memeluk lengan Mas Firman dengan erat. "Kamu tenang ya, biar aku periksa Dek," ujar Mas Firman sembari melepaskan tanganku dari lengannya lalu beranjak ke jendela. Mas Firman ini melongok keluar jendela. Sejenak menoleh ke kanan dan ke kiri lalu menutup kembali jendela dan menguncinya. "Apa tadi Mas?" "Entahlah Dek." Mas Firman kemudian mengangkat kedua bahunya. "Mungkin angin, besok biar diperbaiki sama Pak Tukang." Mas Firman pun lalu beranjak keluar kamar dan aku kemudian mengikutinya. Serem juga lama-lama sendirian di dalam kamar ini.
Aku terbangun ketika terdengar suara yang bising sekali di luar rumah, lalu menggeliat sejenak untuk meregangkan otot yang terasa kaku. Jam di dinding kamar sudah menunjuk pukul 8. Segera saja aku turun dari ranjang dan keluar dari kamar saat suara bising itu terdengar lagi. Mas Firman, panggilku. Namun tidak ada sahutan, mungkin saja suamiku itu sudah berangkat ke kantor. Aku berjalan ke ruang tamu dan mengintip halaman depan rumah yang menjadi sumber kebisingan. Seorang pria tengah berdiri membelakangiku. Dia sibuk memotong rumput dengan alat khusus memotong rumput. Aku beranjak ke toilet untuk mencuci muka dan gosok gigi. Setelahnya, aku kemudian ke dapur untuk membuat segelas air teh hangat. Menaruhnya di nampan bersama dengan potongan kue lapis Surabaya yang aku beli kemarin sebelum kemari. Lalu aku bergegas keluar dan meletakkan di meja teras. Pak, panggilku. Pria itu bergeming, mungkin suaraku kurang keras. Pak. Akhirnya aku menoleh. Sejenak dia terkejut lalu kemudian mematikan mesin pemotong rumputnya. Iya mbak, sarapan dulu, ini saya buatkan teh dan juga roti. Dia melirik ke meja lalu tersenyum. Wah, ndak usah repot-repot mbak, ujarnya seraya berjalan mendekat. Ndak repot-repot kok pak. Bapak pemotong rumput itu kemudian mulai menyeruput teh hangatnya dan mencicipi kue yang aku suguhkan. Gimana pak? Tehnya kurang manis apa kemanisan? Pas mbak. Bapak itu kemudian meletakkan teh yang baru saja dia minum. Terima kasih ya mbak. Saya yang harusnya bilang terima kasih pak, bapak sudah membersihkan halaman rumah saya. Iya mbak, sama-sama. Oh iya, nama bapak siapa? Aku mengulurkan tanganku. Saya Maya. Tangan saya kotor ini mbak, jadi gak enak kalau mau misalnya marahi tangan mbak. Dia menangkupkan kedua tangan di depan dada. Saya Karman. Oh begitu ya, terima kasih ya pak. Bapak sudah membersihkan halaman rumah saya. Dia hanya mengangguk sembari tersenyum. Oh iya mbak, sama-sama. Saya lanjut kerja dulu ya mbak. Pak Karman berlalu dan kembali sibuk dengan pekerjaannya. Sementara aku kembali ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan rumah seperti ibu rumah tangga lainnya. Saat sibuk menata pakaian di dalam lemari, aku dikejutkan oleh suara berdebam dari lantai atas. Segera saja aku meletakkan pakaian dan berlari menuju lantai atas, dan itu benar-benar sepi. Di lantai atas ada 2 kamar saling berhadapan. Sisanya terdapat balkon yang dibatasi oleh pagar. Balkon tersebut hanya yang dekat dengan pintu saja yang dipasang oleh kanopi. Sisanya dibiarkan terbuka. Aku yakin maksudnya mungkin untuk menjemur pakaian. Aku berjalan dan juga memandangi pemandangan dari balkon. Semilir angin menerbangkan rambutku yang tergerai. Pemandangannya cukup memanjakan mata. Ternyata dari lantai 2 aku bisa melihat beberapa rumah tetangga yang jaraknya cukup jauh dari rumah ini. Kenapa orang tua Mas Firman membangun rumah di tempat yang jauh dari tetangga seperti ini? Aku hendak masuk kembali saat tiba-tiba mata itu menangkap seseorang tengah berdiri di balik jendela lantai 2 rumah tetangga yang terbuka. Angin membuat tirai di jendela itu berkibar hingga kadang menutupi wajah sosok yang berdiri di baliknya. Jika diukur, rumah ini dengan rumah tetangga yang aku lihat, jaraknya yang paling dekat mungkin sekitar 15 atau mungkin 20 meteran. Sosok itu menatapku tanpa berkedip. Lalu bibirnya ini mulai bergerak dan aku tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang dia katakan. Yang jelas matanya itu melotot, lalu tangannya mulai menunjuk-nunjuk. Kurasa dia sedang ingin mengatakan ada sesuatu di belakangku. Namun ketika aku menoleh, kosong, tidak ada apapun. Saat aku kembali memandang ke arah jendela rumah tetangga, jendela itu pun sudah tertutup dengan rapat. Aneh sekali. Setelah memastikan jika tidak ada apapun di lantai atas, aku kembali turun dan masuk ke dalam kamar, membereskan semua pakaian dan memasukkannya ke dalam lemari. Ternyata capek juga ya, padahal cuma memasukkan pakaian ke dalam lemari. Sejenak aku meregangkan otot yang terasa kaku.
Lalu mata ini melihat deretan make up di atas meja rias. Aku pun tentu saja melangkah mendekat dan melihat satu persatu make up tersebut. Masa kadaluarsanya masih lama, kondisinya seperti sudah dipakai beberapa kali. Aneh bukan? Di rumah kosong yang seperti ini, yang katanya kosong, tetapi kondisinya sangat rapi. Bahkan ada make up juga di dalam kamar. Apa jangan-jangan sebenarnya ada penyusup yang numpang tinggal di sini? Atau sebenarnya rumah ini tidak pernah kosong? Aku menggeleng untuk menyingkirkan pikiran-pikiran buruk dan kepalaku. Lebih baik aku mencuci baju saja. Dengan segera aku keluar dari kamar dan meraih pakaian kotor yang ada di dalam keranjang dekat kamar mandi. Lalu mengangkatnya ke teras belakang tempat diletakkannya mesin cuci. Satu persatu pakaian kotor aku masukkan ke dalam mesin cuci dan mulai menyalakannya. Suara dengungan mesin cuci terdengar memecah keheningan. Brak! Terdengar suara benda jatuh yang sangat keras. Aku sampai terlonjak karenanya. Brak! Lagi-lagi suara seperti benda jatuh terdengar. Jika aku dengarkan seksama, suara itu berasal dari sebuah bangunan kecil di sudut halaman belakang. Aku melangkah dengan mengendap ke arah bangunan itu. Bangunan yang sepertinya hanya berukuran 4 kali 4 meter itu terlihat sangat suram. Beberapa sisinya ditumbuhi tanaman merambat dan rumah laba-laba terlihat menghiasi di depan pintu ruangan tersebut. Brak! Sekarang aku yakin kalau suara itu memang berasal dari ruangan ini. Tanganku pun mengulur untuk membuka pintu. Maya? Aku menoleh ke arah suara yang memanggil namaku. Mas Firman berlari kecil mendekatiku, lalu dia meraih tangan ini dan membawaku menjauh dari ruangan tersebut. Kamu tadi ngapain di sana, sayang? Tanya Mas Firman saat kami sudah berada di dapur. Mas Firman mendudukkan aku di kursi meja makan. Tadi aku mendengar suara aneh di sana, Mas. Oh ya? Mas Firman pun kemudian menuangkan air putih ke dalam gelas lalu mengucurkan perasan lemon. Dia mengaduknya sebentar sebelum akhirnya memberikannya kepadaku. Minumlah, biar kamu tenang. Kamu terlihat sedikit kacau soalnya. Aku menerima gelas yang berisi air lemon itu dan meneguknya sampai habis. Kenapa air lemon ini sama sekali tidak terasa asam? Tadi kamu bilang apa, sayang? Ucapan tiba-tiba Mas Firman membuatku terkejut. Apa, Mas? Tadi itu aku bertanya, kamu ngapain di sana? Mas Firman mendekat dan berdiri di sampingku. Di sana? Di mana? Aku mencoba mengingat-ingat. Dari tadi aku mencuci baju, Mas, jawabku. Mas Firman, kenapa jadi aneh? Memangnya aku kemana? Bukankah sedari tadi aku mencuci pakaian kotor? Tetapi, kenapa aku merasa ada yang mengganjal ya? Seperti ada yang aku lupakan, tetapi aku tidak tahu apa itu. Mas Firman mengusap kepalaku, lalu dia pergi begitu saja, meninggalkan aku yang kebingungan karena aku tidak tahu sudah melupakan apa. Aku terbangun saat mendengar kumandang azan subuh dari masjid yang entah di mana. Suara azan terdengar sangat lirih kala itu. Sepertinya dari jauh dari rumah ini. Aku menoleh ke arah Mas Firman yang masih terlelap lalu menyentuh lengannya. Mas, bangun Mas. Udah subuh? Mas Firman hanya menggeliat lalu berganti posisi. Aku kembali menyentuh lengannya, kali ini dengan sedikit sentakan. Mas, udah subuh, bangun yuk. Aku ini masih ngantuk. Dia menepis tanganku. Mas, ayo bangun, kita sholat berjamaah. Wis. Mas Firman bangkit dan duduk di ranjang. Matanya menatapku dengan nyalang. Bisa gak sih kamu itu gak usah ngajak-ngajak sholat? Kalau mau sholat, ya sholat sendiri aja sana. Selesai membentak, Mas Firman ini kembali berbaring memungkungiku. Aku masih tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Mas Firman barusan. Apa yang terjadi? Kenapa Mas Firman berubah seperti ini? Aku mengenal Mas Firman saat kami sama-sama melaksanakan sholat zuhur di masjid dekat dengan tempatku bekerja. Kala itu aku masih menjadi seorang pegawai di sebuah toko sembako. Dan dari seringnya kami bertemu di saat sholat zuhur itulah kami akhirnya menjadi dekat.
Mas Firman bercerita jika dia adalah yatim piatu. Entah kebetulan atau memang jodoh, aku pun juga sama. Sejak kecil aku tidak pernah mengenal kedua orang tuaku. Bahkan aku tidak tahu apakah sekarang mereka masih hidup atau tidak. Kedekatan kami lama-lama membuat kami saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Aku turun dari ranjang dan berjalan keluar kamar menuju kamar mandi yang ada di dekat dapur. Selesai berwudu, aku kembali mendengar suara benda jatuh dari ruangan yang ada di halaman belakang. Penasaran, aku mengintip dari balik jendela dapur. Sepi dan juga gelap karena memang halaman belakang tidak diberi lampu. Namun meskipun tanpa penerangan, aku masih bisa melihat karena bulan sedang bulat sempurna pada kala itu. Di remangnya cahaya bulan, aku dapat melihat ada sesosok perempuan berdiri di dekat ruangan itu. Wajahnya menunduk tertutup oleh rambut. Perempuan itu kemudian perlahan mendongak, menampilkan wajahnya yang seperti kapas dihiasi guratan-guratan hitam yang menyeramkan. Lalu dia bergerak membelakangiku. Saat itulah mata ini kian terbelalak. Punggung wanita itu penuh dengan darah dan belatung yang berjatuhan. Seketika hanya gelap yang kulihat. Aku terbangun saat mencium aroma kayu putih yang begitu sangat menyengat. Dan pada saat membuka mata, aku melihat Mas Firman tengah tersenyum sembari membawa segelas air putih. "Minum dulu sayang." "Apa ini Mas?" Aku mencium air yang diberikan Mas Firman. "Air lemon ya?" "Iya, ini air lemon bisa membuat kamu segar." Aku menatap gelas yang akan kuminum, lalu mengucapkan basmalah. Mas Firman tertegun menatapku. Aku merasa ada yang aneh dengan tatapan mata Mas Firman. "Mas," aku menyentuh tangannya. "Ah iya, kenapa sayang?" "Aku minum sekarang ya?" Iya sayang, minumlah." Aku meminum air pemberian Mas Firman dan menghabiskannya. Mas Firman yang duduk di tepi ranjang itu terlihat gugup. Lalu dia keluar dari kamar setelah sebelumnya mengusap pipiku dengan lembut. Aku mencoba untuk berbaring dan memejamkan mata. Meskipun hari sudah terang, tetapi rasa sakit di seluruh tubuhku membuatku malas untuk bangkit. Namun, baru saja hendak memejam, tiba-tiba saja perut ini merasa seperti diaduk-aduk. Mual luar biasa. Aku pun berlari keluar dari kamar ke kamar mandi. Tanpa menunggu lama, aku memuntahkan semua isi di dalam perutku. "Kamu kenapa sayang? Kamu sakit?" Mas Firman tiba-tiba saja sudah ada di belakangku sembari memijat tengkukku. "Gak tahu Mas, mual ini aku." Lagi-lagi aku memuntahkan isi perut dan kali ini aku terbelalak melihat muntahanku sendiri. Sedari tadi aku hanya memuntahkan air karena memang aku belum makan sama sekali. Namun yang terakhir ini bukan lagi air tapi darah. Sejenak aku bergidik ngeri lalu menyiramnya sampai bersih. Mas Firman ini tertegun di ambang pintu melihat ke arah lantai. Keringat dahinya itu pun mengalir membasahi pipi dan juga lehernya. "Mas," aku menepuk pelan bahunya. Namun reaksi Mas Firman sungguh di luar dugaanku. Dia tersentak lalu berjalan dengan cepat ke kamar. Aku pun kemudian ikut masuk ke dalam kamar dan mendapati Mas Firman tengah berdiri di depan jendela kamar, memandang lurus keluar. "Mas," dia menoleh. Namun tatapannya aneh. Sejenak dia menghela nafas lalu mendekat. Mas Firman pun membantuku untuk berbaring di ranjang lalu menyelimuti tubuh ini. "Lebih baik kamu istirahat sayang. Aku gak mau lihat kamu sakit." Mas Firman mengelus pipiku dengan lembut. "Iya, maaf ya kalau aku bikin kamu repot Mas." "Iya, gak apa-apa juga kok." Mas Firman beranjak, tetapi aku meraih tangannya. "Mau kemana Mas?" "Aku mau bikin sarapan buat kita berdua." "Kenapa? Kamu ingin sesuatu?" Enggak Mas." Aku menggeleng seraya melepaskan tanganku dari tangan Mas Firman. "Ya sudah, aku ke belakang dulu." Aku mengangguk lalu Mas Firman keluar dari kamar. Sepeninggalan Mas Firman, aku mencoba memejamkan mata. Semilir angin bertiup dari jendela kamar yang sedikit terbuka membuat mata semakin berat. Sedetik,
2 detik, 5 detik kemudian, aku pun kemudian terpejam. Awan tiba-tiba berubah menjadi hitam. Hujan deras pun turun mengguyur bumi. Seorang wanita yang tengah hamil muncul dari sebuah pintu. Dengan sangat tergesa-gesa wanita itu memasukkan pakaian dalam ember di dekat mesin cuci. Sepertinya dia tidak ingin pakaian itu terkena air hujan yang memercik dari atap. Tunggu, bukankah itu pintu belakang rumahku? Lalu, siapa wanita hamil itu? Wanita itu begitu sibuk menata ember-ember kosong. Sesekali dia berdiri, lalu mengusap perutnya yang buncit itu, hingga tiba-tiba wanita itu jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Aku segera berlari hendak menolong wanita itu, tetapi langkahku terhenti ketika melihat seorang pria berjaket hitam dengan balok kayu di tangannya. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup oleh bayangan topi yang dia kenakan. Tetapi aku bisa melihat senyuman dari pria itu yang sangat menakutkan. Perlahan aku mundur dan tiba-tiba saja pria itu menatap ke arahku dengan tersenyum. Dia melangkahi tubuh si wanita hamil dan mendekatiku. Aku pun mundur melihat pria misterius itu semakin mendekat, hingga tiba-tiba saja aku terjatuh karena tersandung oleh batu. Mataku seketika terbuka dengan napas terengah-engah. Aku segera bangkit dan sejenak memindai sekitar. Ternyata aku masih ada di dalam kamar. Syukurlah, ternyata apa yang kulihat tadi hanyalah sebuah mimpi. Aroma bawang putih bercampur dengan telur tiba-tiba menyeruak ke penciumanku. Mas Firman masuk ke kamar sembari membawa nampan. Dia lalu duduk di tepi ranjang. Aku pun kemudian duduk dan bersandar di ranjang. Ini sayang, aku masakin nasi goreng spesial buat kamu. Mas Firman bersiap untuk menyuapkan 1 sendok nasi goreng ke mulutku. Buka mulutnya, Sambil tersenyum, aku pun memakan nasi goreng yang disuapkan oleh Mas Firman. Melihatku memakan masakannya dengan lahap, Mas Firman pun ikut tersenyum. Namun, senyuman itu, Mas Firman sudah berangkat kerja sejak tadi. Suntuk karena di rumah sendiri. Aku pun keluar untuk berjalan-jalan, sekalian melihat dan juga mengenal tetangga. Aku harus berjalan beberapa menit sebelum akhirnya masuk ke perumahan. Beruntungnya aku melihat segerombolan ibu-ibu yang sedang mengerumuni tukang sayur. Aku mendekat dan juga menyapa mereka. Beberapa melihatku dengan tatapan aneh. Maaf mbak, mbak itu tinggal di mana? Kok saya lihat tadi itu mbak keluar dari jalan itu? Tanya seorang ibu yang berbadan kurus. Saya tinggal di rumah yang ada di gang itu ibu, jawabku sembari tersenyum. Ibu-ibu yang tadi itu pun saling pandang sejenak. Seseorang di antara mereka mengedikan bahu. Seorang lainnya pun bergidik ngeri. Maaf mbak, mbak yakin tinggal di rumah itu? Sama siapa tinggalnya? Sendiri, ujarnya ibu-ibu itu yang bertubuh tambun. Saya tinggal sama suami bu. Melihat mereka yang masih berbisik-bisik, aku kembali bertanya, memang kenapa bu? Lagi-lagi mereka saling berbisik lalu saling menyenggol lengan satu sama lain. Hingga akhirnya salah satu ibu yang berdaster bunga-bunga angkat bicara. Maaf mbak, memang gak takut tinggal di rumah angker itu? Yang saya tahu gak ada yang betah tinggal di rumah itu. Bahkan belakangan ibu itu melirik dengan ibu lainnya. Belakangan kenapa bu? Tanyaku penasaran. Istri-istri pemilik rumah itu menghilang misterius, jawabnya dengan sedikit berbisik. Menghilang? Menghilang gimana maksudnya bu? Ya hilang begitu aja. Dan hilang gak tahu kemana. Suami yang ditinggalkan akhirnya menjual rumah itu lagi. Sudah lapor polisi? Lalu sudah berapa istri yang hilang? Polisi sudah dikerahkan tapi tidak ada hasil. Sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Terakhir yang menghilang istrinya sedang hamil 7 bulan, sahut ibu lainnya. Mendadak aku merinding. Apakah mungkin wanita hamil yang aku lihat di dalam mimpi itu salah satu istri yang hilang? Entah kenapa aku jadi curiga dengan Mas Firman. Jangan-jangan dia yang... Aku meraih ponsel di dalam saku celana dan menunjukkan foto Mas Firman pada ibu-ibu tersebut. Apakah suami dari wanita hamil yang hilang itu ini? Mereka melihat ke arah ponselku lalu menggeleng. Bukan,
Kalau itu sih Mas Firman, saya kenal. Dia anaknya pemilik rumah terdahulu. Aku bernafas lega. Dalam mimpi, wanita hamil itu dipukul oleh seorang pria yang tersenyum. Dan senyuman pria misterius itu sama persis dengan senyuman Mas Firman. Loh, jadi Mbak ini istrinya Mas Firman? Iya Bu, saya istrinya Mas Firman. Oh gitu ya. Mereka mengangguk-ngangguk. Apa nggak sebaiknya diadakan pengajian dulu sebelum menempati rumah itu? Mbak siapa ya? Seorang ibu itu menatapku seolah bertanya namaku. Saya Maya. Oh ya, sebaiknya diadakan pengajian dulu Mbak Maya, supaya energi negatif di rumah itu menghilang. Iya Bu, nanti kalau barang-barangnya sudah rapi, pasti saya akan bikin pengajian. Kami pun kembali ke rumah setelah membayar belanjaan kami masing-masing. Mas, rumah kan sudah rapi, tinggal cat aja yang di luar itu. Gimana kalau besok malam kita adakan pengajian? Aku memberanikan diri untuk berbicara saat kami duduk berdua menonton televisi. Mas Firman yang sedang menyandarkan kepalanya di bahuku langsung menatapku. Pengajian? Iya Mas, ya supaya kalau ada energi negatif yang tertinggal di rumah ini, ya semoga itu kan bisa menghilang. Kamu itu ngomong apa sih sayang? Energi negatif, pengajian, aku gak ngerti. Mas Firman meraih remote TV dan mematikannya. Dia lalu bangkit ke kamar. Aku pun kemudian mengekorinya masuk ke kamar dan duduk di ranjang. Sudahlah, aku mau tidur, ucapnya sembari berbaring. Jadi, boleh kan kalau besok malam kita ngadain pengajian di rumah? Nggak usah lah sayang, buat apa sih? Rumah ini itu aman, nggak ada energi negatif apapun, setan atau apalah itu. Tapi Mas, cukup sayang, aku mau tidur. Besok pagi ada meeting penting soalnya. Mas Firman menarik selimut menutupi tubuhnya. Kami hanya bisa menghela nafas panjang dan ikut berbaring. Sepertinya ada yang aneh dengan Mas Firman ini. Aku menoleh memperhatikan Mas Firman yang kini terlelap. Kenapa Mas Firman berubah? Dia jarang sholat. Kalau diajak sholat berjamaah selalu menolak. Alasan capek lah, ngantuk lah, sudah sholat di kantor lah. Kenapa ya? Apa mungkin ada sesuatu yang disembunyikan oleh suamiku itu? Aku melirik jam di dinding yang sudah menunjukkan pukul 9. Angin malam berhembus menerobos ke dalam kamar melalui jendela. Aku lupa menutup jendela kamar. Segera saja aku kemudian bangkit dan menutup jendela. Namun sebelum aku menutup jendela, mata ini justru melihat sekelebat bayangan putih melayang menuju ke halaman belakang. Sejenak aku tertegun, kaki ini seolah menancap ke bumi. Namun aku kembali bisa menguasai diri ini setelah aku beristighfar berkali-kali. Segera aku menutup jendela dan menguncinya dengan rapat. Fix besok aku akan mengadakan pengajian dengan atau tanpa izin Mas Firman. Aku menyiapkan jajanan dan juga minuman untuk suguhan nanti saat para tetangga datang untuk acara pengajian yang akan aku adakan. Dengan dibantu oleh Bu Farida, tetangga yang paling dekat dengan rumahku ini. Berkat bantuannya pula, aku tidak perlu susah payah mengundang satu persatu tetangga karena undangan di-share melalui grup WhatsApp. Dan tepat selepas asar, para tetangga berdatangan. Mereka kemudian duduk bersila di atas tikar yang sudah aku gelar. Satu persatu dari mereka masuk dan juga duduk secara urut. Aku menyuguhkan jajanan dan juga air mineral di tengah-tengah mereka. Jadi ketika pengajian selesai mereka bisa langsung menikmati. Tidak lupa aku juga menyiapkan roti untuk dibawa pulang. Senang sekali rasanya ketika melihat para tetangga datang dengan senyum keramahan mereka. Namun semuanya buyar saat Mas Firman datang. Apa-apaan ini? Kenapa banyak orang di rumahku? Teriaknya. Wajahnya yang memerah menandakan jika dia marah. Aku dengan takut-takut mendekati Mas Firman. Sumpah, baru kali ini aku takut pada suamiku sendiri. Mas, mereka itu kan tetangga kita. Mereka datang karena aku yang mengundangnya. Untuk apa? Mas Firman menoleh ke arahku dengan mata melotot. Untuk mengaji Mas, supaya rumah ini bebas dari energi. Udahlah, berapa kali aku bilang gak ada energi negatif. Gak ada itu setan.
jin, pocong, dan juga sejenisnya. Gak ada, teriaknya. Mas, aku menyentuh bahunya. Namun Mas Firman menepis tanganku dan berjalan ke tengah-tengah para tetangga. Sekarang, saya minta kalian semuanya pulang. Gak ada pengajian. Rumah saya bukan rumah berhantu, bukan rumah angker. Tepat setelah Mas Firman mengatakan itu, sebuah suara berdebam yang sangat keras sekali terdengar dari lantai atas. Kami semua mendongak karena terkejut. Aku segera menghampiri Mas Firman dan memintanya untuk berhenti bersikap takabur. Namun emosi Mas Firman justru semakin menjadi. Kenapa kalian masih di sini? Sana, keluar. Satu persatu tetangga pun keluar. Bu, maafin saya ya bu, ucapku pada Bu Farida. Udah, gak apa-apa. Bu Farida menepuk pelan punggung tanganku. Kenapa masih belum keluar, ha? Keluar sana. Mas Firman menendang semua jajanan yang sudah aku tata rapi hingga hancur berantakan. Pergi, rumahku bukan rumah angker. Dasar tetangga sialan. Begitulah teriaknya masih sambil menendang. Kali ini air mineral sampai hancur dan membasahi tikar. Mas Firman pun kemudian baru berhenti saat semua hancur dan para tetangga sudah pulang. Sungguh dadaku rasanya sesak sekali. Aku ketakutan melihat perangai asli Mas Firman. Air mata pun kini tidak sanggup aku bendung. Mas Firman berbalik dan juga melihat ke arahku, lalu dia mendekat. Melihat perangai Mas Firman yang kasar barusan, aku memundurkan langkah hingga Mas Firman berhenti mendekat. Kamu kenapa sayang? Dia mencoba mendekat. Berhenti Mas. Aku kembali mundur. Kamu kenapa sayang? Berhenti, kamu itu keterlaluan Mas. Aku berjalan cepat masuk ke dalam kamar lalu menguncinya. Maya, buka pintunya. Mas Firman menggedor pintu dengan kerasnya. Buka Maya. Aku hanya bisa menangis hingga tubuhku ini merosot ke bawah dengan posisi masih menyandar ke pintu. Kenapa Mas Firman berubah seperti ini? Aku takut. Aku baru keluar kamar saat hari mulai terang benderang. Tubuhku rasanya sakit semua karena aku tidur di lantai depan kamar. Perlahan aku bangkit dan juga membuka pintu. Aku segera ke kamar mandi untuk mencuci muka dan juga menggosok gigi. Baru setelah itu aku keluar dan juga bermaksud membereskan kekacauan semalam. Akan tetapi sampai saat di ruang tamu, semuanya sudah bersih, sofa juga sudah tertata rapi di tempatnya semula. Tidak ada jajanan yang hancur berserakan, tidak ada botol air mineral yang pecah dan berhamburan. Semuanya bersih. Kamu sudah bangun sayang? Saking terkejutnya aku hampir saja jatuh ke lantai. Beruntung Mas Firman ini sigap dan menarik tanganku hingga tubuh kami ini saling bersentuhan. Sejenak kami saling diam dan saling pandang hingga aku kembali teringat kemarahannya semalam. Aku bergegas melepas tangan Mas Firman dan juga mundur. Ada rasa canggung di antara kami berdua. Maya, sayang, aku... Mas Firman terlihat salah tingkah. Dia menunjuk ke ruang tamu, lalu kemudian dapur. Masih teringat jelas bagaimana kemarahan Mas Firman semalam. Ketakutan kembali menguasai diri, membuatku ini mundur secara perlahan. Melihatku yang semakin jauh, Mas Firman pun melangkah maju. Sayang, maafin aku. Dengan cepat Mas Firman pun meraih tanganku dan menggenggamnya. Maafkan aku, semalam aku hilaf. Maya, maafkan aku. Aku gak suka mereka bilang rumah kita itu angker. Rasanya aku ingin mengatakan kalau dia sudah bersikap berlebihan. Namun bibir ini rasanya keluh. Satu kata pun tidak ada yang berhasil keluar. Maya, aku mohon maafkan aku. Tiba-tiba saja Mas Firman pun menarik tubuhku dan memelukku dengan erat. Maafkan aku sayang. Air mata ini seketika luruh. Biar bagaimana juga Mas Firman adalah suamiku. Aku gak mungkin bisa lama-lama mendiamkannya. Aku pun membalas pelukan Mas Firman dan mencoba untuk memaafkannya. Aku dan juga Mas Firman bersama-sama membersihkan halaman belakang rumah yang masih terlihat kotor di beberapa tempat. Termasuk di dekat rumah-rumahan kecil di ujung sana, di mana aku pernah mendengar suara aneh di sana. Mas Firman terlihat sangat bersemangat memotong rumput yang lumayan tinggi, lalu kemudian menumpuknya jadi satu dan membakarnya. Aku bertugas menyapu halaman belakang tersebut dengan sapu lidi.
Saat kami tengah asik berbersih-bersih itu, mendadak terdengar suara aneh lagi dari rumah-rumahan tersebut. Aku kemudian melempar sapu lidi dan mendekati Mas Firman yang terpaku menatap rumah-rumahan berpintu kayu itu. "Mas, itu suara apa?" Aku menggenggam erat lengan Mas Firman. "Kamu juga mendengarnya kan, Mas?" "Iya, aku dengar." Mas Firman melepaskan tanganku dan melangkah mendekati rumah-rumahan itu. Aku mengekor di belakang Mas Firman sembari terus memandang pintu. Brak! Aku terlonjak mendengar suara keras itu. Bahkan kini suaranya seperti ada seseorang di dalam rumah-rumahan yang berusaha membuka pintu untuk keluar. Saat tangan Mas Firman sudah terulur hendak membuka pintu, aku kemudian menariknya. Sumpah, aku takut sekali. Jangan-jangan di dalam sana ada orang jahat yang sedang bersembunyi. "Jangan, Mas, aku takut." "Nggak apa-apa sayang, kamu jangan takut, kan ada aku." Mas Firman mengerling manja. "Ah, apaan sih Mas?" Aku menepuk lengannya. Heran deh, di saat seperti ini masih aja bercanda. Mas Firman tersenyum lalu kembali mengulurkan tangan membuka pintu yang terlihat sudah lapuk. Perlahan pintu mulai terbuka. Aku dan juga Mas Firman menghela nafas sejenak sebelum akhirnya membuka pintu lebar-lebar dengan cepat. "Ah!" teriak kami bersamaan saat seekor kucing hitam melompat ke dada Mas Firman hingga dia jatuh terjengkang. Tanpa berdosa, kucing itu lalu melompat ke tanah dan menghilang di balik tembok pembatas. Aku segera membantu Mas Firman untuk bangkit. "Kucing sialan!" umpat Mas Firman berkali-kali sembari menepuk pantatnya yang terkena tanah. "Ah, sudah Mas, jangan marah-marah terus. Habisnya itu kucing nyebelin banget. Ngapain coba dia di dalam situ? Bikin kaget aja." Mas Firman terus mengomel sambil menutup kembali pintu rumah-rumahan itu. "Sebentar Mas." Aku menjaga Mas Firman menutup pintu lalu mengintip ke dalam rumah-rumahan tersebut. Ternyata hanya ada kayu-kayu yang tidak beraturan dan penuh debu. Terdapat banyak sekali sarang laba-laba di beberapa sudutnya. Kaki ini melangkah masuk sembari mengibaskan tangan di depan hidung supaya debu tidak ikut tertiup. "Kamu itu cari apa sayang?" Mas Firman ikut masuk ke dalamnya. Enggak, cuman penasaran aja Mas." "Nggak ada apa-apa di sini, cuma ada kucing. Pasti dia yang selama ini yang menimbulkan suara gaduh." Benar juga kata Mas Firman. Di sini tidak ada benda yang berharga, cuma ada kayu dan juga beberapa barang rusak. Aku dan juga Mas Firman pun memutuskan untuk keluar. Saat hampir sampai ke pintu, tiba-tiba saja kakiku menginjak sesuatu. Aku pun membungkuk untuk meraih sesuatu itu. Cincin. "Kenapa sayang?" Aku spontan menyembunyikan cincin tersebut ke dalam saku daster. "Nggak apa-apa Mas, ayo." Aku mendahului langkah Mas Firman dan kembali menyapu halaman seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mas Firman terus menatapku hingga beberapa menit kemudian dia kembali menutup pintu. Aku menatap cincin yang tadi aku temukan di gudang. Cincin emas bermata biru dengan inisial R. Kira-kira ini cincin siapa ya? Gumamku sembari berbaring di ranjang. Terus kenapa ada di gudang? Apa mungkin cincin ini punya pemilik rumah ini sebelumnya? Aku kembali menyembunyikan cincin tersebut di bawah bantal saat Mas Firman masuk ke kamar. "Belum tidur sayang?" tanyanya seraya merebahkan tubuhnya ke ranjang sebelahku. "Ini mau tidur Mas." Aku menaikkan selimut sebatas dada. Mas Firman pun melakukan hal yang sama. "Oh iya, besok aku ada meeting jadi sepertinya pulang agak terlambat ya." Mas Firman memiringkan tubuhnya menghadap ke arahku. "Kamu meeting Mas, terus aku di rumah sama siapa? Aku tidak bisa membayangkan tinggal di rumah ini sendirian." "Ya mau bagaimana lagi, mau gak mau ya sendirian." Mas Firman meraih tanganku dan menggenggamnya. "Cuma sebentar kok, paling jam 9 udah sampai rumah nanti." Entahlah, aku harus senang atau sedih. Ya senang karena aku bisa menyelidiki cincin yang aku temukan ini. Sedih karena aku harus di rumah sendirian saat malam hari. Bayangan wanita dengan punggung bolong yang berbelatung seketika menari-nari di kepalaku.
Aku sampai di sebuah toko emas dalam sebuah pasar. Tujuanku hanya ingin mengetahui siapa pemilik cincin yang kini ada dalam tasku. Ya, meskipun mungkin apa yang aku lakukan ini ya akan sia-sia belaka. "Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" tanya seorang karyawati toko padaku. Ini Mbak, saya itu menemukan sebuah cincin di jalan," ucapku ragu-ragu. "Oh, Ibu ingin menjual cincin itu?" tanyanya dengan senyum yang mengembang. Bukan Mbak, saya justru ingin menemukan siapa pemilik cincin tersebut." Si karyawan toko ini mengernyitkan dahinya sembari menggaruk kepala yang aku yakin sama sekali nggak gatal. Dia pasti bingung dengan apa yang akan aku lakukan. "Ada apa, Lela?" Seorang wanita parubaya menepuk pundak karyawati yang terlihat kebingungan itu. Ini Bu Bos, Ibu ini menemukan cincin dan ingin mengembalikan cincin tersebut pada yang punya," Lela menjelaskan pada bosnya. "Apa cincinnya dibeli di toko ini?" tanya si Bu Bos kepadaku. "Saya nggak tahu juga sih Bu. Boleh saya lihat cincinnya?" "Iya boleh." Aku merogoh ke dalam tas dan meraih cincin di dalamnya. Lalu aku menyerahkan cincin itu kepada si Bu Bos itu. Mata wanita parubaya bertubuh kembal itu membulat sempurna. Dia lalu menatapku dan cincin dalam genggamannya bergantian. "Kenapa Bu?" Cincin ini memiliki inisial dan ukiran kecil di sisi batu permatanya. Jadi cincin ini dibuat sesuai dengan pesanan pemiliknya. Begitulah jelasnya. "Lalu?" "Sudah pasti hanya dibuat di toko perhiasan yang menyediakan jasa tersebut." "Memangnya toko perhiasan ini nggak menyediakan jasa tersebut ya Bu?" Si ibu bos menggeleng dengan pelan sambil tersenyum. Dia lalu menyerahkan kembali cincin itu kepadaku. Kira-kira toko perhiasan mana ya yang menyediakan jasa pembuat perhiasan sesuai permintaan pelanggan? Bu Bos toko emas itu menuliskan 3 nama toko di sebuah kertas. Ketiganya terletak di tengah kota. Apakah aku harus ke sana? "Terima kasih ya Bu," ucapku. Setelahnya aku bergegas memesan taksi online. Sesaat aku termenung memandang layar ponsel dan cincin yang kini ada di tanganku. Haruskah aku menyelidikinya? Atau lebih baik berpura-pura tidak tahu saja? Aku kemudian memasukkan cincin dan ponsel ke dalam tas. Lalu kemudian aku duduk di kursi yang ada di teras toko emas. Aku bingung. Aku mengalihkan pandang ke arah jalan raya, memperhatikan satu persatu mobil yang lewat itu. Di tengah keramaian, tiba-tiba saja aku melihat sosok perempuan bergaun putih kumal di bawah pohon angsana. Sosok berambut panjang itu menunduk lalu perlahan tangannya menunjuk ke arah kiri. Aku pun mengikuti kemana arah tangan sosok itu menunjuk. Namun, arah yang ditunjukkannya itu adalah deretan pertokoan. Karena bingung, aku kembali melihat ke arah sosok tersebut. Kosong, sosok itu sudah menghilang. Apa maksudnya? Kenapa dia menunjuk ke arah pertokoan? Apakah maksudnya adalah arah dari salah satu toko perhiasan yang ada dalam catatan itu? Aku segera mengeluarkan ponsel dan mencari nama-nama toko yang ada di kertas tersebut. Dan hanya ada satu toko yang berada di arah yang ditunjuk sosok tadi. Aduh, sepertinya aku benar-benar sudah gila. Kenapa sekarang aku justru bisa berkomunikasi dengan sosok-sosok tidak kasat mata tersebut? Aneh sekali. Aku kemudian segera memesan ojek online untuk menuju ke toko perhiasan itu. Tidak perlu menunggu lama, karena dalam sekejap Bang Ojol sudah berdiri di depanku. "Ke Aurora Jewelry makmur ya Bu?" Begitulah tanyanya sembari memberikan helm kepadaku. "Iya Pak." Aku segera naik sesaat setelah memakai helm. Baik Bu." Motor ojek online pun kemudian berjalan dan meninggalkan toko emas yang aku singgahi tadi. Aku berdiri di sebuah toko perhiasan yang mewah. Pintu depannya saja dijaga oleh 2 pria berseragam. Mobil-mobil mewah berjajar di area parkir. Aku jadi insecure. Ngapain coba aku ke tempat ini naik ojek? Seketika 2 penjaga pintu menatapku tanpa berkedip. Setelah menghela nafas sejenak, aku memutuskan untuk masuk ke dalam toko itu. Dengan penuh senyuman, aku mulai membuka pintu. Aroma khas pengharum ruangan bercampur dengan dinginnya udara dari AC seketika tercium.
Meski ragu-ragu, aku tetap melangkah dan menemui seorang penjaga toko wanita. "Selamat datang, ada yang bisa saya bantu?" tawarnya. Akan tetapi, aku justru tertarik pada berbagai macam perhiasan indah yang terpampang di etalase. "Silakan dipilih, Ibu. Boleh dilihat-lihat dulu." Perempuan itu sangat ramah kepadaku. "Ah, enggak, Mbak. Saya kesini bukan untuk membeli perhiasan." Lalu?" Aku mengeluarkan cincin bermata biru tersebut dari saku dan meletakkannya di depan si penjaga wanita. "Saya menemukan cincin ini dari informasi yang saya terima. Toko ini adalah salah satu toko perhiasan yang menerima desain sesuai pesanan." "Betul sekali, Ibu." Wanita itu kemudian meraih dan mengamati cincin itu. "Lalu apa yang ingin Ibu lakukan? Apakah ingin menjual cincin ini atau mau dimodifikasi ulang?" "Ah, enggak, Mbak. Itu bukan juga." "Lalu?" "Saya hanya ingin tahu siapa pemilik cincin itu. Saya yakin kalau pemiliknya pasti membuat cincin ini di sini. Saya hanya ingin mengembalikannya pada yang punya." "Oh, begitu ya." Wanita itu kemudian mengangguk. "Tunggu sebentar ya, Bu. Untuk yang berkaitan dengan data pelanggan, saya izin dulu sama atasan saya." "Oh, iya ya. Silakan, Mbak. Saya tunggu ya. Saya benar-benar minta tolong." "Iya, Ibu. Ibu bisa menunggu di sana ya." Dia menunjuk deretan kursi tunggu di dekat jendela toko. Lalu wanita itu berlalu membawa cincin tersebut. Aku pun menuju kursi tunggu dan duduk dengan tidak tenang. Sesekali aku mengamati toko yang terlihat bersih dan juga sepi. Perpaduan cat putih abu dan juga emas membuat toko ini terkesan sangat mewah sekali. Seorang pria yang usianya mungkin seusiaku keluar dari sebuah ruangan bersama dengan perempuan penjaga tadi. Sesekali dia melirikku lalu perlahan menghampiri. Aku pun segera bangkit saat pria itu hampir sampai di tempatku duduk. "Maaf, benar Anda yang membawa cincin ini?" tanyanya dengan ramah. "Benar, Pak. Saya menemukannya di suatu tempat, Pak, dan saya ingin mengembalikan cincin itu kepada pemiliknya." Pria itu menatapku, lalu beralih menatap cincin di tangannya. Dapat ku dengar hela nafasnya yang berat sebelum akhirnya dia justru duduk di kursi tunggu dengan wajah lesu. Pria itu menatapku, lalu beralih menatap cincin di tangannya. Dapat ku dengar hela nafasnya yang berat sebelum akhirnya dia justru duduk di kursi tunggu dengan wajah lesu. Aku pun kembali duduk di sebelah pria itu. Perlahan dia pun mulai bercerita. "Aku sengaja memesan pegawaiku untuk membuat desain cincin ini sebagai hadiah pernikahan untuk adikku." Pria itu menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menatap langit-langit. "Namun, ternyata adikku justru memilih pergi dari rumah daripada menikahi pria yang dipilihkan orang tuaku." Lalu, aku sangat penasaran. Di zaman modern seperti ini masih saja ada acara perjodohan. Hampir 2 tahun dia pergi dari rumah. Terakhir bertemu 6 bulan lalu. Saat itu dia mengabarkan kehamilan yang sudah ditunggunya sejak lama. Hamil? Iya, dia kawin lari bersama pacarnya. Dan ya, mungkin seharusnya saat ini dia sudah menggendong seorang bayi. Mendadak aku teringat perempuan berpunggung bolong yang tadi menunjukkan arah ke sini. Apakah dia adalah adik dari pria ini? Lalu kenapa dia justru jadi hantu? "Di mana kamu menemukan cincin ini?" tanyanya penasaran. "Yakin kamu menemukannya? Atau jangan-jangan kamu yang mencurinya?" Pria itu tiba-tiba saja mencengkeram kedua lenganku. Aku menemukannya di gudang rumahku." "Di gudang?" Aku mengangguk sembari meringis menahan sakit. "Lalu kemana pemiliknya? Maksudku, di mana adikku?" Dia semakin erat mencengkeramnya. "Entahlah, aku baru saja menempati rumah itu, jadi aku tidak tahu di mana adikmu." Dia menatap kedua mataku, seolah sedang mencari sesuatu di sana. Lalu dengan perlahan dia melepaskan cengkeraman di lenganku. "Maaf," pria itu memaksakan senyumannya. Nggak apa-apa, Pak. Saya yang minta maaf karena membuat Bapak ingat dengan adiknya yang hilang." Pria itu menatapku sembari tersenyum. "Jangan panggil Pak, saya belum punya anak." "Oh, begitu ya. Maaf."
Tiba-tiba saja dia mengulurkan tangannya ke arahku, tidak ingin disangka sombong. Aku pun membalas uluran tangannya. "Saya Abimanyu, panggil saja Bima." "Saya Maya." Sesekali aku melirik Bima yang tersenyum ke arahku. Entahlah, aku merasa senyumannya ini sedikit aneh. "Cantik?" celetuk Bima. Apa, Pak?" Bima?" "Ah, enggak. Nama kamu cantik," ucapnya dengan membuang pandang ke arah lain. Aku bangkit dari kursi dan baiklah, karena ternyata cincin itu milik adik kamu. Jadi aku sudah tidak ada kepentingannya lagi di sini. Lalu Bima ikut bangkit. "Ya, saya pamit pulang." Pria berlusung pipi itu melirik arloji di tangan kirinya. "Sudah waktunya makan siang. Bagaimana kalau saya traktir makan di restoran dekat sini?" "Ya, hitung-hitung rasa terima kasih saya karena kamu sudah mengembalikan cincin ini. Juga permintaan maaf saya karena ya tadi nggak sengaja menyakiti kamu," ujarnya dengan lirih. "Aduh, maaf, saya..." Belum selesai bicara, suara perutku yang keroncongan tiba-tiba terdengar dengan nyaring. Bima seketika memandangi perutku, begitu pula denganku yang lalu menutupi perutku dengan tas yang kubawa. "Hehe, maaf." "Sudah, tidak apa-apa. Restorannya ada di dekat sini kok." Bima memberi isyarat agar aku mengikuti langkahnya. "Baiklah, sekali-kali makan di restoran gak apa-apa kan? Apalagi aku gak harus keluar uang. Anggap saja ini rezeki nomplok." Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya. Jadi kalian penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Kok bisa si Maya ini menemukan cincin adiknya pemilik toko emas itu? Dan ada apa kisah di balik ini semua? Kita nantikan di part yang kedua. Jadi terus stay tune di channel ini ya teman-teman. Sekian dan jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tetap support channel ini juga ya teman-teman. Dan channel ini menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Dan mungkin sekarang saya akan upload videonya di jam 8 pagi dan itu berdurasi 1 jam ya teman-teman. Ya agak sedikit panjang, namun setiap hari itu akan saya upload 1 kali untuk menemani hari-hari kalian semua. Jadi jangan lupa tetap dukung channel ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di part selanjutnya dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.